Ya, Timnas Indonesia memimpin klasemen dan lolos fase grup usai memenangkan 2 pertandingan, 6-0 lawan Filipina dan 2-0 lawan Kamboja. Lalu dapatkah Indonesia melaju hingga final untuk menjadi juara? Untuk membahas hal ini saya telah bersama analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Apa kabar, Bungkus? Baik, Mana. Salam Nusantara, Bungkus. Salam Nusantara. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Kita evaluasi dulu ya, Bungkus ya. Laga 2 pertandingan sebelumnya nih, Indonesia melawan Filipina dan juga Kamboja. Yang Kamboja dulu 2-0. Bagaimana Anda melihat permainan para pemain sepak bola kita U19? Kenapa cuma 2-0? Padahal kan Kamboja itu posisinya juru kunci nih. Gini, kadang-kadang kita ini kalau melihat sepak bola ASEAN itu seolah-olah kita ini seperti negara yang superior gitu ya. Sehingga kalau menang 2-0 kok hanya menang 2-0 gitu. Kan kandang sendiri, boleh dong kita ekspektasinya tinggi. Maunya tuh menang tuh 6-0, 7-0 gitu ya. Orang mungkin lupa bahwa perkembangan sepak bola di Asia Tenggara itu sekarang sangat baik ya. Sehingga antara negara yang satu dengan yang lain semua selisihnya tidak terlalu jauh lagi. Memang pada satu masa kita pernah jauh di atas Kamboja, jauh di atas Timor Leste, jauh di atas Filipina. Sehingga skor-skor di atas 5-0 itu biasa. Tapi sekarang sebetulnya tidak terlalu jauh gapnya antara Indonesia dengan Kamboja, dengan Laos. Karena negara-negara itu juga berkembang. Negara-negara itu juga mengembangkan pembinaan usia muda mereka dengan baik. Bahkan di level senior pun mereka mengembangkan kompetisinya. Di Asia Tenggara ini yang agak jauh tertinggal sebetulnya cuma tinggal Brunei. Bersama dengan Timor Leste kalau mau ditambahkan gitu ya. Tapi yang paling jauh itu memang Brunei. Kalau Laos, Kamboja, Vietnam apalagi itu semua sangat berkembang. Dan itu yang membuat kita sekarang tidak mudah lagi mengalahkan mereka. Nah kemudian yang kedua, kalau kita bicara teknis nih ya. Kemarin melawan Kamboja adalah gambaran nyata bagaimana lawan mempelajari cara main Indonesia. Ketika Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 6-0, orang langsung berpikir, wah ini calon juara. Nah, lawan berikutnya belajar apa sih kelebihan Indonesia dan dipelajari dengan baik dan akhirnya tahu cara menghentikannya. Oke, maka itu Kamboja memakai strategi bertahan begitu ya, sehingga rapat banget membuat pemain-pemain kita kesulitan untuk menerobos atau masuk ke kotak penalti. Betul, bertahan dengan baik dan menutup sekat di mana Indonesia biasa masuk melalui serangan dari sayap, menusuk ke dalam kotak penalti, cutback. Itu kan cara mainnya Indonesia U16, U19. Dan di tangan Indra Safri, bahkan sejak dia membawa tim ini juara 2013 lalu, cara mainnya begitu. Menusuk dari sayap, masuk ke dalam kotak penalti, cutback, lalu muncul pemain dari second line. Selalu begitu. Dan itu dibaca oleh Kamboja. Sehingga mereka akhirnya menutup celah-celah di sayap itu dan membuat serangan Indonesia sulit masuk ke dalam kotak penalti, sulit untuk menciptakan cutback. Babak kedua baru berubah kan. Bola lebih banyak diangkat, mulai bola-bola crossing, dan golnya kan juga lahir dari cara itu. Oke, nah lalu kenapa tidak dari awal pelatih Indra Syafri mengubah strategi, menunggu sampai babak kedua, sampai ke menit-menit terakhir gitu, kan mendebarkan sekali ini. Begini, anak-anak muda ini itu belum terlalu banyak bermain di level tinggi. Berkompetisi itu mereka relatif masih jarang ya. Jadi mereka lebih banyak ikut kompetisi yang sifatnya lokal atau banyak berlatih bersama, tapi pertandingan resmi itu jarang. Nah, pemain memahami taktik itu lebih banyak dari pertandingan. Jadi kalau pelatih cepat mengubah strategi, cepat mengubah cara main, pemain bisa bingung. Karena itu pelatih tidak sembarangan melakukan perubahan taktik jika situasi belum betul-betul meyakinkan. Biasanya, ini apalagi ini pertandingan kedua ya, kemarin itu kan pertandingan pertama lawan Filipina, kita juga game plan-nya belum sepenuhnya jalan. Bahwa kita menang 6-0 itu banyak melalui aksi individu. Banyak yang didapatkan melalui kelebihan individu pemain-pemain kita memanfaatkan situasi. Jadi game plan dalam sepak bola istilahnya game plan itu cara main, pendekatan terhadap pertandingan, strategi, pola itu tidak jalan dengan baik di pertandingan pertama dan baru berkembang ketika pertandingan kedua kita dari awal game plan-nya baik tapi game plan-nya nggak jalan. Nah itu persoalannya, game plan-nya jalan, game plan-nya jalan tapi nggak berhasil. Tidak bisa dieksekusi. Nah pada saat itu kan harus ada skenario B. Nah ketika skenario B dilakukan ternyata berhasil. Nah, cuma mengubah skenario untuk anak-anak muda itu bukan hal mudah. Jadi memang kita harus pahami bahwa ini anak-anak yang masih dalam proses berkembang, sehingga tidak mudah juga kita bilang, kenapa pelatih nggak buru-buru mengubah? Nggak segampang itu. Dan anak-anak muda ini juga artinya kan mereka secara perkembangan mental masih belum matang gitu ya, masih ada egonya ya. Apakah terlihat di pertandingan ini?
bungkus? Betul. Jadi game plan kita kan sebetulnya cukup jelas ya. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, sejak 2013 cara mainnya Indra Safri orang sudah tahu. Tapi bagi pemain tidak semudah itu menerapkan di lapangan. Karena pemain ini masing-masing di samping kurang pengalaman bertanding, juga namanya anak-anak muda. Ini masih banyak bukan ego sebetulnya. Apa tuh? Tapi kurang pengalaman. Oke. Kurang pengalaman dan kadang-kadang mudah lupa apa yang diajarkan, mudah lupa apa yang diperintahkan. Jadi sebelum pertandingan kan di briefingnya tuh berkali-kali. Oke, begini ya, oke. Begitu di lapangan, lupa semua. Buyar semua. Oke, tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya skill dari pemain Indonesia ini kan lebih unggul dibandingkan Kamboja. Tapi mereka kurang bisa mengeksekusi apa yang sudah di briefing gitu ya. Iya. Sementara pemain Kamboja dari awal mungkin memang sudah menerapkan strategi bertahan aja. Memang mereka tidak ada vision untuk memenangkan pertandingan, begitu ya? Iya, jadi sebetulnya dalam sepak bola untuk anak usia muda, yang paling sederhana itu udah kita bertahan. Kita tunggu mereka masuk. Jadi lebih mudah itu dibanding kita nanti menyerang menggunakan sayap. Kalau misalkan di sini buntu, bola harus begini, itu lebih sulit bagi pemain. Jadi game plan itu bagi pelatih lebih mudah kalau targetnya adalah bertahan. Bagi pelatih ya, lebih mudah diterjemahkan oleh pemain. Tapi ketika targetnya adalah mencetak gol, menang, itu memang lebih butuh effort untuk mencapainya. Nah, yang kedua, kita secara individu memang pemain-pemain kita bagus. Itu harus diakui. Bahkan dibanding beberapa negara yang lain termasuk Australia, beberapa pemain kita lebih menonjol. Cuma persoalannya sekali lagi karena jarangnya kompetisi yang mereka ikuti, sehingga akhirnya sentuhan di lapangan, ball feelingnya itu memang belum terlalu kelihatan. Itulah pentingnya yang namanya kompetisi usia muda. Apakah tidak terlihat di laga kemarin dengan Kamboja kalau pemain kita tuh selalu terburu-buru untuk mencetak gol gitu, Bung? Itu penyakit semua tim Indonesia. Tidak hanya tim usia muda. Tim senior pun kadang-kadang begitu. Jadi ada kecenderungan memang, apalagi itu tadi, makanya masyarakat jangan terlalu menuntut, kalau kok 2-0 sih, kenapa nggak 10-0? Karena itu pemain akhirnya jadi tergoda untuk buru-buru main, nggak menikmati permainan. Makanya jangan dituntut untuk menang besar. Jadi biarkan mereka berkembang menikmati permainan. Artinya ketika berlaga dengan Kamboja mereka tegang gitu? Tegang, jangan dikira pemain nggak tegang menghadapi Kamboja. Melawan Timor Leste, menghadapi Kamboja, mereka juga tegang. Karena mereka tahu di tribun ribuan penonton itu berharap gol demi gol lahir seolah-olah tinggal masukin bola ke gawang. Padahal di sana ada 11 orang yang mencegah gol itu masuk ke gawang. Tapi dengan Filipina bisa 6-0. Nah, itu tadi saya bilang, ketika Filipina dikalahkan dengan skor 6-0, Kamboja kan mikir, gimana cara mengatasi Indonesia? Saya bilang itu, mereka belajar. Dan ketika mereka mempelajari cara main Indonesia, mereka tahu celahnya ditutup dengan pertahanan yang rapat. Bertahan lebih mudah bagi pemain-pemain usia ini. Cuma memang sekuat-kuatnya bertahan ketika mereka secara fisik berkurang tenaganya, ketika kualitas individu pemain juga kalah, lama-lama capek juga, habis juga. Oh, bukankah dengan menang 6-0 lawan Filipina artinya mereka lebih percaya diri sehingga ketika bertanding dengan Kamboja yang di posisi juru kunci, mereka lebih rileks gitu, lebih percaya lepas. diri, jadi pengen buru-buru mencetak gol. Semakin terburu mencetak gol, malah semakin sulit mencetak gol. Oke, kalau kita melihat dari laga dengan Filipina menang telak, apakah gaya permainan mereka bisa dibilang impresif, Bungkus? Sebetulnya cara main kita seperti yang saya bilang tadi itu sudah cukup baik ya, karena ini memaksimalkan kelebihan pemain kita dalam hal kecepatan. Pemain kita tuh bagus skillnya, melewati lawan satu bagus, kecepatannya juga punya, karena itu menusuk dari sayap kemudian cutback, itu udah cara yang paling benar. Karena kalau bola diangkat dari sayap, kita strikernya nggak terjago bola atas. Indonesia ini bukan rahasia lagi, jarang punya striker yang jago bola atas. Rata-rata mainnya jago di bawah. Beberapa striker kita yang jago bola atas mungkin cuma Bambang Pamungkas atau beberapa nama. Selebihnya striker kita rata-rata jago di bawah, kecuali striker yang asing ya. Oke, nah kalau misalnya nggak jago passing gitu ya, bermain di crossing, lambung berarti kan. Tapi di pertandingan dengan Filipina seperti ada beberapa mereka melepaskan tendangan jarak jauh. Iya, karena Kamboja pemainnya posturnya lebih kecil dari kita. Itu juga kan, makanya situasi di lapangan itu menentukan. Jadi game plan-nya seperti ini nggak jalan, pakai skenario B. Lihat kelemahan lawan di mana, disitulah dieksploitasi. Itulah sepak bola. Jadi sepak bola itu bukan cara main kita, bukan ditentukan sejak awal begini sampai akhir harus begini. Enggak, berkembang di lapangan. Lihat situasi lawan seperti apa. Ketika lawan 11 lawan 11, cara mainnya begini. Ketika lawan ternyata 10 orang, harus beda lagi. Ketika kita yang 10 orang, harus beda lagi. Ketika 11 lawan 11 nggak jalan, harus pakai plan B. Plan B nggak jalan, plan C. Terus berkembang terus sepak bola itu. Dan U19 maka itu dilatih ya, agar mereka bisa dengan cepat
mengubah strategi ke strategi yang seharusnya bisa betul, supaya kita lancarkan. pemain-pemain bisa cepat mengatasi situasi di lapangan, terbiasa menghadapi situasi yang berubah-ubah, banyak bertanding, banyak beruji coba, kuncinya itu. Sehingga kaya pengalaman gitu ya. Betul. Tapi apa tanggapan Anda, Bungkus, ketika melihat laga melawan Kamboja, ketika itu banyak sekali Garuda Muda ini yang banyak melakukan kesalahan sepertinya ya. Jadi ketika tidak tahu strategi seperti apa yang dilakukan pelatih Indra Syafri, tapi mereka rame-rame menyerang gitu, sehingga telat untuk recovery-nya. Iya, transisi itu namanya. Jadi pemain kita kadang-kadang emang ini kelemahan juga, bukan hanya tim usia muda ya. Di tim senior pun kita sering lemah dalam transisi. Jadi ketika kita pegang bola, berada dari situasi merebut bola dari lawan, kemudian kita melakukan serangan, itu namanya transisi positif. Nah itu biasanya kita bagus. Tapi ketika kita menyerang dan kemudian harus bertahan karena bola hilang, itu transisi negatif namanya. Itu kita lemah. Seringkali pemain kita terlambat karena kita terlalu bersemangat untuk semua ingin mencetak gol. Jadi ketika menyerang itu tidak hanya penyerang, gelandang ikut menyerang, back ikut menyerang, ditinggalkan 2-3 orang di belakang, lawannya 3-4 orang juga. Nah itulah yang kadang-kadang menjadi kelemahan kita, transisi dari menyerang ke bertahan. Nah bahkan kelemahan itu yang membuat Indra Syafri akhirnya menarik keluar pemain kunci di lini tengah di pertengahan babak pertama. Itu jarang terjadi. Digantikan dengan Welber. Nah kira-kira yang paling bersinar itu dalam 2 pertandingan terakhir, kira-kira siapa? Menurut saya memang yang paling rapih di 2 pertandingan kita justru lini pertahanan ya. Saya melihat 2 pemain-pemain belakang kita, entah itu Iqbal, entah itu Alvarezi Buffon, Kadek Arel, begitu juga dengan kiper kita, Ikram, itu main rapih gitu ya, main bagus. Kemudian 2 back kita, di kanan ada Mufli, di kiri ada Doni, itu juga sangat baik. Yang agak kurang memang tengah, tapi ini memang persoalan yang sudah lama kita sadari, tapi tidak berhasil diatasi oleh pelatih. Bahkan ketika mencoba sejumlah pemain dari Eropa juga Coach Indra tidak mendapatkan yang dia inginkan. Nah artinya apakah, kan sebelumnya pelatih Indra Syafri menyatakan kalau agak kesulitan nih kalau misalnya lawannya bermain rapat gitu. Nah apakah ada masalah dengan penyerang Garuda Muda? Bukan masalah penyerang semata. Jadi kalau lawannya rapat, lawannya rapi, kita harus pintar memancing mereka keluar. Caranya memancing dengan gimana? Ball possession, delay gitu. Jadi bola tidak segera didirect ke depan, delay dulu, pancing dulu supaya lawan keluar dari posisinya berubah, formasinya berubah, ada celah baru kita masuk. Nah, delay possession itu yang tidak mudah dilakukan oleh pemain-pemain kalau di tengah tidak ada pemain yang bisa mengontrol. Itu yang namanya jenderal lapangan tengah itu, di situ terasa perannya. Ketika kita melakukan delay possession. Delay itu artinya kita menunggu dengan cara memainkan bola sampai lawan bikin kesalahan. Nah, delay possession itu butuh orkestrator. Itu yang namanya jenderal lapangan tengah, atau bahasa sederhananya playmaker, pemain yang mengatur permainan. Irama permainan. Nah, kita nggak punya itu di tim U19. Nah, untuk possession rate timnas kita seperti apa? Baguskah? Waktu lawan Kamboja maupun waktu lawan Filipina kan kita unggul dalam hal possession ya. Cuma kan dalam sepak bola modern, possession semata tidak terlalu menentukan. Yang signifikan itu kalau possession di area pertahanan lawan, terutama di sepertiga. Di sepak bola dibagi 3, 30 meter, 30 meter, 30 meter. 30 meter di pertahanan nggak bahaya, 30 meter di tengah belum berbahaya, 30 meter di depan itulah bahaya. Jadi kalau kita possessionnya 30 meternya di belakang, 30 meter di tengah, bukan di 30 meter akhir, ya itu nggak bahaya. Mau possessionnya 100% pun nggak ada gunanya. Cuman di sana-sana aja gitu ya. Nggak ngegol-ngegol. Oke, ngomong-ngomong soal pemain nih ya, Bungkus. Bagaimana dengan Jens Raven? Yang sepertinya diharapkan, tapi kok nggak ngegol. Kecewa juga nih. Iya, sebetulnya saya melihat pemain ini punya potensi bagus ya. Postur meyakinkan, 189 cm. Kompetisi rutin bersama dengan Dordrecht Under 21. Artinya pelatih harus punya nyali untuk memberi dia kepercayaan. Nah, saya melihat yang agak kurang, pelatih sepertinya belum terlalu yakin dengan dia gitu ya. Sehingga menit bermain yang diberikan itu menurut saya belum terlalu banyak. Nah, ini saya pikir ke depan Coach Indra harus lebih berani memberi ruang bagi Jens Raven. Karena pemain ini menurut saya yang kurang adalah menit bermain supaya dia mendapatkan chemistry dengan teman-temannya. Belum ada chemistry-nya. Jadi untuk bermain dengan timnya itu masih belum ada gitu ya. Komunikasinya masih belum terjalin sehingga agak kesusahan juga untuk dia menunjukkan performa terbaiknya. Betul. Begitu. Jadi kalau tim mainnya lagi nggak bagus, itu yang paling menderita striker.
karena nggak dapat bola. Iya. Dia lari sana, dia lari ke sini, bola nggak nyampe-nyampe. Terus orang bilang strikernya cuma lari doang. Penonton di rumah nggak tahu bahwa striker itu sudah berusaha buka ruang, sudah berusaha main kombinasi, sudah berusaha minta bola, tapi bola nggak nyampe-nyampe. Jadi kalau tim lagi main nggak bagus, yang paling menderita itu striker. Dan sekarang yang terjadi, timnya mainnya nggak begitu bagus, Jan Ravan disalahkan, padahal dia kurang pasokan bola. Oke, bungkus, kita akan lanjutkan ya bagaimana strategi melawan Timor Leste ya, karena pertandingannya akan berlangsung kurang lebih hari besok ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Sports. Pemirsa, Timnas U19 Indonesia menyusul Australia melaju ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Jika ingin aman, tim besutan Indra Syafri tidak boleh lagi menderita kekalahan di laga pamungkas Grup A. Nah, dijadwalkan di Timnas U19 Indonesia akan melawan Timor Leste esok. Kick-off-nya pukul 3 waktu Indonesia Barat 15.00. Kira-kira bungkus bagaimana prediksi Anda? Tapi sebelum dijawab, kita akan lihat dulu ya. Ini kira-kira poin perolehan klasemen Grup A hingga saat ini. Kalau kita lihat di Grup A, Indonesia memuncaki peringkat dengan poin 6, kemudian disusul Timor Leste 3, Filipina 3, dan Kamboja ya seperti biasa 0 gitu ya. Ini artinya kalau Indonesia menang lawan Timor Leste, kita akan menjadi juara grup pasti gitu ya. Begitu juga kalau kita imbang, kita akan juara grup. Mungkin Filipina akan menjadi runner-up dengan mengalahkan Kamboja. Dengan poin 6, dia berpeluang untuk menjadi salah satu runner-up terbaik. Oke, dan jangan lupa kita masih ada grup C. Tapi sebelum kita ke sana, kira-kira prediksi Anda Indonesia Timor Leste esok hari seperti apa? Ya, seperti halnya tadi saya bilang bahwa kita ini jangan terlalu banyak pengen berharap tim menang besar gitu ya. Saya yakin kita menang ya lawan Timor Leste, karena Timor Leste kan sejauh ini kan juga tidak terlalu impresif mainnya. Meskipun mereka mengalahkan Kamboja di laga pertama, tapi sebetulnya juga berjuang untuk menang gitu ya. Jadi menurut saya sih secara permainan kita unggul. Cuma jangan berharap menangnya 6-0 gitu ya. Biarkan tim ini berkembang, dan yang penting itu kan menang, lolos ke semifinal sebagai juara grup. Nah, saya bahkan lebih berharap besok ini Coach Indra berani memainkan pemain-pemain yang selama ini mungkin mainnya nggak maksimal. Jan Ravan misalnya contohnya gitu ya. Kaviatur di lapangan tengah, itu juga menit bermainnya agak kurang. Nah, kalau Rizar Nurfiat di bek kanan, begitu juga kiper ya, perlu rotasi juga. Dengan rotasi ya jangan terlalu banyak juga rotasinya, karena pertandingan tetap pertandingan. Nah, tapi harus ada ruang untuk pemain-pemain yang seharusnya mendapat menit bermain cukup. Ada 3 nama itu minimal. Ada Kaviatur, Jan Ravan, dan mungkin Rizar. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di perolehan, Indonesia Filipina kan 6-0, kemudian Filipina Timor Leste 2-0. Nah, kalau di atas kertas harusnya Indonesia unggul dong. Boleh dong kita berharap lebih dari 2-0. Kalau menangnya saya yakin, bahkan di atas 2-0 pun saya optimis. Jadi saya yakin menang, cuma jangan berharap lebih dari 6-0. Nah, itu tapi melunjak tidak mustahil itu terjadi. Tidak mustahil, bola itu bulat. Kira-kira strategi apa yang harus dimainkan pelatih Indra Syafri ini agar bisa memenuhi angan-angan dan harapan warga 62? Jadi kalau game plan itu biasanya pelatih tidak akan banyak melakukan perubahan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ketika situasi di lapangan ternyata berbeda dengan skenario, nah kontra strateginya itu yang paling penting. Dan yang kedua, jangan lambat membuat keputusan. Nah, kadang-kadang pelatih kita, kadang-kadang ya, membuat keputusannya itu yang agak ragu. Jadi mengubah-ubah situasi di lapangan tuh agak lama gitu. Beda dengan misalnya yang kita lihat Sintayong. Sintayong tuh dalam satu pertandingan 2 kali 4-5 bisa 3 kali ganti strategi. Plan A begini ternyata nggak jalan, dari 4 jadi 3 backnya. 3 nggak jalan, diubah lagi 4 lagi, tapi dengan strikernya dari 1 jadi 2. Berarti lebih berani mengambil keputusan. Lebih fleksibel dan lebih berani membuat keputusan. Karena memang sepak bola seperti yang saya bilang dinamis. Kita punya skenario A nggak jalan, pakai B nggak jalan juga. Ternyata lawan kontra strateginya bagus. Tiba-tiba kita 10 orang, itu harus berubah lagi. Harus pintar-pintar membaca permainan lawan begitu ya. Makanya pelatih itu lisensinya berat, tidak nggak sembarangan. Kita lihat dulu ini seperti apa formasi untuk Indonesia U19 3-4-3, sepertinya ini yang akan dimainkan juga ya untuk pertandingan esok hari ya. Cuman ini ketukeran ya, Mufli ini wingback kanan, Doni yang wingback kiri. Tapi di tengah kurang lebih akan sama seperti ini. Kalau saya, seperti yang saya bilang tadi, saya akan lebih berani memainkan Kaviatur. Kaviatur sebagai gelandang serang, sebagai pengatur serangan, Welber sebagai gelandang bertahan atau pivotnya. Mufli tetap di sana, Doni tetap di kiri kalau di awal ya. Tapi mungkin menurut saya ada keberanian juga dari Coach Indra untuk memberi kesempatan salah satu back tengah ini diganti ya, supaya nanti siap di pertandingan semifinal.
Di depan mungkin dua pemain yang biasa dimainkan, Rizky di kiri, Arliansyah di kanan juga mungkin boleh diistirahatkan sebagian ya untuk memberi kesempatan mereka bermain lebih maksimal di semifinal. Tapi kurang lebih cara mainnya akan seperti ini, 3-4-3 dengan memanfaatkan kecepatan Mufli, kecepatan Rizky, kecepatan Doni, Arliansyah menusuk dan kemudian cutback. Oke, nah seandainya grup A ini menang, artinya kan Indonesia akan Juara maju grup. melawan dengan Itu tergantung nanti hasil di peringkat kedua terbaiknya siapa. Oke. Kalau peringkat kedua terbaiknya sama-sama dari grup kita, kan nggak mungkin kita main. Kalau umpama berlaga dengan grup C, Nah, gitu, ini mereka akan bertanding dengan ya Malaysia. Ya Malaysia ini juga harus diwaspadai Betul. antara Malaysia atau Thailand lah, karena mereka Thailand sama-sama poinnya 3. sudah 2 kali menang. Malaysia sedang bermain dan mungkin juga akan 2 kali menang. Jadi grup C ini sangat mungkin Malaysia dan Thailand akan bertemu di pertandingan terakhir dan sama-sama meraih 1 poin. Poinnya 7. Kalau poinnya 7, otomatis mereka runner up terbaik. Oke. Otomatis ya akan sulit dikejar oleh yang lain. Nah, kalau misalkan runner up terbaiknya adalah Thailand, nah bisa jadi kita akan bertemu dengan Malaysia sebagai juara grupnya. Tapi tergantung juga di pertandingan yang ini kan masih Australia masih ada kemungkinan, di grup kita juga masih mungkin Kamboja juga Filipina menjadi runner up terbaik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini masih sangat terbuka kemungkinannya. Cuma memang peluang terbesar jadi runner up terbaik itu adanya di sini, karena Malaysia dan Thailand bertemu di laga terakhir ketika dua-duanya sudah lolos mungkin. Oke, jadi kira-kira 4 semifinalis itu akan Juara grup A kan kita, Indonesia, juara grup B-nya udah pasti Australia. Nah, juara grup C-nya mungkin salah satu Malaysia dan Thailand. dan runner up terbaiknya. Runner up-nya mungkin salah satu di antara 2 negara itu, karena mereka akan bertemu di laga terakhir. Oke. Jadi kita belum tahu siapa yang lolos. Nah, kalau mereka imbang, nah ini kan udah pasti Australia juara grup. Myanmar di laga terakhir sayangnya harus ketemu dengan Australia. Sehingga bisa jadi Vietnam yang jadi runner up. Tapi kalau Vietnam runner up-nya poinnya cuma 4. Berat untuk jadi runner up terbaik. Sangat berat. Oke. Jadi peluangnya memang runner up terbaik itu ada di grup C. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 4 itu, kira-kira tim mana nih yang akan menjadi favorit kandidat yang paling bersinar? Ini dia. Iya, Australia. Nggak bisa dibantah karena Australia ini emang satu di antara 2 tim yang paling bersinar di Asia U19, di AFF U19 bersama dengan Thailand. Oke. Dan Australia di kejuaraan kali ini menunjukkan kualitas yang sangat baik. Kalau Vietnam aja bisa dikerjain jadi 6-2 itu kan artinya levelnya sudah beda. Indonesia bisa ngerjain Filipina 0-0. Kan Vietnam. Kita bicara Vietnam. Oke, beda Vietnam kelas itu ya. selevel dengan Indonesia, selevel dengan Thailand. Oke. Kalau Filipina kan di bawah. Tapi ini mainnya di kandang kita. Iya. Dan cuacanya dengar-dengar di Australia dingin. Nah, mereka kan sulit untuk beradaptasi. Bisakah itu menjadi Australia salah satu itu kalau faktor? panas bisa lebih panas dari kita kan. Jadi buat mereka nggak ada masalah sebetulnya. Tapi pertandingan juga malam hari, Mbak Bungkus. Makin nggak masalah bagi mereka. Jadi kalau menurut saya, harapan saya Indonesia bisa lolos ke semifinal. Katakanlah bertemu dengan Thailand, kita bisa menang atau dengan Malaysia. Dan kemudian kita bertemu dengan Australia di final. Dan saya berharap kita bisa mengalahkan Australia. Karena Australia ini memang agak sombong juga. Iya, oke. Nah, kira-kira kalau kita bisa membaca nih strategi Australia, mereka memainkan permainan ala apa? Eropa kah atau bagaimana? Sangat Eropa. Mereka bermain dengan formasi di mana 2 wing mereka, 2 pemain sayap mereka banyak angkat bola ke striker mereka. Tapi yang menarik memang di usia muda ini Australia seperti halnya kemarin waktu U16. Australia banyak memiliki gelandang-gelandang yang muncul dari second line jadi pencetak gol. Nah, sekarang peran itu dimainkan oleh Suleimani. Nah, ini pemain yang berbahaya. Suleimani ini sudah bikin 3 gol juga. Oke. Jadi strikernya sering hanya menjadi tembok di depan. Bermain 3, dia jadi tembok yang muncul gelandang-gelandangnya dari 2 sisi ini. Nah, saya pikir Indonesia nanti harus mewaspadai cara main Australia yang berbeda dengan Australia yang kita kenal selama ini. Agak sedikit berbeda sekarang. Nah, kira-kira kalau misalnya kita melihat gaya permainan Australia, kemudian dikombinasikan dengan bagaimana pelatih Indra Syafri biasa memainkan strateginya, apa yang harus dilihat celah-celahnya seperti apa kira-kira agar bisa memenangkan pertandingan melawan Australia ini? Iya, tanpa bermaksud mendahului takdir ya, karena kita baru ngomong di masih fase grup ini belum sampai di final gitu ya. Tapi memang saya melihat Australia ini kelebihannya cara main mereka lebih rapih, cara main mereka lebih terkoordinasi dengan baik dan pemain-pemainnya sangat percaya diri. Indonesia ini ada kesan pemainnya sering terburu-buru karena mungkin di hadapan publiknya sendiri ingin menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu, ingin menunjukkan bahwa mereka main bagus dan bisa menang besar. Itu nggak perlu sebetulnya. Nggak harus menang besar, yang penting itu menang. 1-0 dengan 9-0 itu apa bedanya gitu.
Karena kita yang penting tiap pertandingan kita menang 1-0, 1-0, 2-0 nggak apa. Yang penting mainnya bagus, mainnya rapi, kerjasama terjalin dengan baik, game plan berjalan dengan baik, dan di akhir pertandingan keluar sebagai pemenang. Itu kan yang paling penting. Oke. Nah pesan untuk pemain muda kita, Garuda muda kita ini bagaimana supaya Nomor satu, jangan buka media sosial. Nomor satu. Fokus ya. Jadi intinya adalah fokus, serius. Jangan ada miskom, tadi gimana? Jangan ego, sekali boleh bermain. Individu boleh, tampilkan skill, tapi juga kadang-kadang bolehlah improvisasi sedikit ya. Jadi nomor satu, jangan buka medsos. Yang kedua, pelajari dengan baik apa game plan yang disiapkan oleh pelatih. Pelajari terus. Dan lihat dari pertandingan yang sudah dijalani 2 kali itu salahnya di mana. Game plan-nya nggak jalannya di mana. Dan yang ketiga, di lapangan nanti, fokus untuk tim. Bukan untuk menunjukkan kemampuan pribadi. Karena pada akhirnya yang menang itu tim, bukan perseorangan. Pada akhirnya ya. Dan yang keempat, sedapat mungkin percaya diri menghadapi siapapun lawannya. Baik, dan yang paling penting salah satu adalah mental ya. Karena mental harus kuat, Bos. Kombinasinya itu kan namanya mental bertanding. Baik. Terima kasih Bungkus untuk inputnya. Kita akan nantikan laga selanjutnya hari Selasa ya, esok hari 15.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, NTV Sports akan segera kembali.